Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Ricky. Kebanyakan orang saya tanya pada mereka kan, untuk apa sih mereka bisnis? Ada yang jawab, kok saya bisnis untuk beli rumah, kok saya bisnis untuk beli mobil, dan jawaban-jawaban lainnya. Tapi saya sendiri juga pernah mengalami masalah ini. Jadi ketika saya berbisnis dan bisnis saya sudah maju, saya juga bingung what next yang mesti dilakukan. Karena kalau misalnya Anda bisnis hanya tujuannya untuk beli rumah, beli mobil, dan ketika itu sudah tercapai, Anda nggak tahu lagi apa yang mesti Anda lakukan kepada bisnis Anda. Dan ujung-ujungnya apa? Anda cenderung pasrah. Orang-orang yang pasrah seperti ini, itu kebanyakan bisnis mereka itu stagnan. Bahkan ada yang beberapa itu bangkrut. Jadi kalau misalnya saya ditanya sekarang, saya bisnis untuk apa? Saya bisnis untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh customer. Dan ketika saya bisa memecahkan masalah tersebut dengan solusi yang lebih baik, maka saya akan mendapat reward dari solusi yang saya berikan kepada customer. Kebayangkan bagi Anda yang punya bisnis tapi sampai sekarang Anda kepikiran hanya untuk membeli rumah, membeli mobil, kebanyakan setelah Anda udah mencapai itu, saya yakin Anda juga bingung. Sama halnya ketika pada tahun 2010, pada waktu saya di awal-awal saya bangkrut, itu saya mungkin sama seperti teman-teman semua. Saya nggak tahu saya mesti ngapain, saya juga nggak tahu saya mesti gimana caranya mulai bisnis, nggak ada orang yang ngajarin. Ujung-ujungnya apa? Anda hanya bergantung kepada diri Anda sendiri. Pada waktu 2010, saya bangkrut dan itu kondisi saya benar-benar terpuruk. Ya, bisa dibilang saya juga nggak ngerti, ya sudahlah, daripada saya bingung-bingung, lebih baik saya kerja aja. Pada saat itu saya memulai usaha saya pertama kali pada tahun 2010, itu saya jualan barang-barang aksesoris mobil. Kebetulan saya cukup nekat dan pada tahun 2010 itu saya juga sudah memulai melakukan import barang langsung dari China. Dari proses pembelian barang tersebut, lama-kelamaan usaha yang saya rintis itu berkembang dan pada tahun 2012-2013 saya berhasil melunasi semua hutang-hutang saya dan bisnis saya terus maju dan berkembang sampai akhirnya pada tahun 2015 saya itu kayak orang bego. Teman-teman bayangin, kerjaan saya itu apa? Saya hanya keliling mall, saya muter-muter, saya juga tidak beli barang-barang yang ada di sana, dan saya juga bisa dibilang kayak anak yang sudah nggak tahu lagi mau ngapain. Kenapa? Karena pada waktu saya memulai bisnis itu, tujuan saya adalah saya ingin melunasi hutang saya, sampai akhirnya saya bisa kebeli rumah, saya bisa kebeli mobil, dan hutang-hutang saya lunas, dan bisnis saya berkembang. Pertanyaan berikutnya adalah what next? 2015 saya ketemu sama seorang dari luar negeri yang mengenalkan kepada saya bahwa di luar negeri itu ada teknologi yang bisa merawat mobil. Kenapa? Karena ketika kalian punya bisnis bengkel tetapi kalian mesti membayar mekanik-mekaniknya dengan salary yang cukup tinggi, karena di luar negeri itu kan biaya mekanik itu kan dihitungnya itu kan per jam. Jadi per jam itu ada yang gajinya sekitar $10, ada bahkan yang sekitar $12 dan lain-lain gitu loh. Biaya mekanik di luar itu tinggi sehingga mereka punya inisiatif untuk memperkecil kos pengeluaran. Sampai akhirnya saya melihat mesin-mesin canggih yang bisa melakukan perawatan servis AC, perawatan tune up, dan saya memutuskan untuk membawa teknologi tersebut di Indonesia. Jadi 2015 ketika bengkel-bengkel lain di luar sana masih menggunakan cara-cara manual, kami sudah membawa teknologi dari luar negeri di mana bisa mengerjakan mobil customer menggunakan mesin canggih dengan waktu yang relatif singkat. Dan pada waktu itu saya juga belum tahu sih untuk apa sih saya bisnis, dan di kepala saya cuma ada pikiran daripada saya hanya keliling-keliling mall nggak jelas, ya lebih baik saya memulai bisnis. Dan kebetulan saya juga awam banget soal bisnis bengkel karena bisnis saya sebelumnya itu bisnis trading. Saya import barang, saya jual, dan saya mendapatkan profit dari bisnis itu. Seiring berjalannya waktu pada tahun 2015, bisnis yang saya jalankan itu saya menemui kesulitan yang sangat-sangat berat bagi saya, sehingga saya kepikiran, udahlah daripada saya pusing, lebih baik saya tutup aja ini bisnis. Dan pada tahun 2015 itu saya ketemu sama partner saya namanya Lunglung, dan ketika saya ketemu sama partner saya Lunglung itu saya juga bisa dibilang kayak orang udah desperate ya, daripada saya tutup bisnisnya ya udah lebih baik saya tawarin Lunglung. Nah, kondisi pada tahun 2015 itu Lunglung itu punya kondisi yang jauh lebih berat dibanding saya. Dia saat itu lagi bangkrut. Saya ngobrol sama dia dan ternyata dia juga minat untuk bisnis. Ya udah, daripada saat itu bisnisnya saya tutup, lebih baik saya pandaran sama Lunglung, dan akhirnya
kita mulai bisnis bareng-bareng. Nggak nyangka, karena di awal-awal bisnis itu kita langsung bagi menjadi dua. Lunglung beresin hal-hal yang berhubungan sama operasional, saya beresin hal-hal yang berhubungan dengan marketing. Finance sama SR seperti apa? Wah, kita nggak kepikiran deh. Saya yakin teman-teman di sana yang baru memulai bisnis juga nggak kepikiran gimana caranya bikin bisnis kalian besar. Yang ada di kepala kalian apa? Ya udahlah, bisnis itu jalan dulu sehingga dapur kalian bisa ngebul. Karena pembagian kerjaan yang jelas, saya fokus kepada marketing, Lunglung fokus kepada operasional, maka stress level saya pun menurun. Ketika ada customer komplain tentang pengerjaan, ketika customer komplain soal mobil mereka, itu kan saya udah nggak perlu mikirin lagi. Dan tugas saya adalah fokus gimana caranya mendatangkan customer sebanyak mungkin. Jadi pada tahun 2015 itu fokus saya adalah marketing, dan saya pun nggak nyangka ketika saya fokus di marketing itu tiba-tiba pada tahun 2016 awal itu ada sekitar 5 TV nasional yang meliput apa yang kami kerjakan. Kenapa? Karena apa yang kami kerjakan ini beda banget sama bengkel-bengkel lainnya. Disinilah unique point Dokter Mobil dimulai. Ketika customer lebih banyak mengenal kami, customer juga merasa happy, mereka nggak perlu menghabiskan waktu berlama-lama di bengkel mobil, karena ya cukup boring juga ya, bisa dibilang kalian mesti nungguin di bengkel berjam-jam, mobil kalian juga belum selesai, dan ya mau keluar juga nanti kalian juga bingung, mobilnya udah selesai, kalian juga ibaratnya waktu terbuang cukup banyak. 2016, 2017 kita memutuskan menambah cabang dan kita buka cabang di Cibubur, kita juga buka cabang di Serpong, dan kita buka cabang di Bekasi. Kondisi saya pada saat itu dan Lunglung, kami juga bingung. Kita buka Dokter Mobil, cabangnya sudah ada 4, Wotex gitu loh. Saya yakin teman-teman di luar sana banyak yang mengalami kondisi seperti yang saya dan Lunglung alami. Untuk itu, materi ini merupakan materi yang penting banget. Karena kalau sampai kalian kehabisan bahan bakar untuk bisnis, kalian juga bingung ujung-ujungnya apa. Kalian menjadi orang yang tidak produktif, kalian malas-malesan, dan bisnis Anda pun stagnan. Setelah saya dan Lunglung mengetahui tujuan untuk apa sih kita berbisnis, lambat laun bisnis kita berkembang. Kita terus-menerus menambah cabang. Pada tahun 2018 kita menambah unit bisnis kita, perusahaan baru lagi untuk import oli yang kita kasih nama Circle. Kita pegang untuk distribusi di seluruh Indonesia. Kita buka perusahaan lain yang bergerak di bidang anti karat dan perusahaan-perusahaan lainnya. Sampai sekarang perusahaan kita tuh cukup banyak. Dimana pada saat saya bikin video ini, Dokter Mobil sendiri itu salah satu perusahaan yang kita bikin, dan Dokter Mobil sekarang sudah mempunyai 28 cabang. Tujuan dari video ini, ketika kalian jelas, clear tujuan kalian buat apa bikin bisnis, maka kalian bisa menciptakan yang namanya itu ekosistem. Ekosistem ini ketika sudah terbentuk, maka kalian akan menjadi pribadi yang terus-menerus merasa lapar dan terus-menerus mau untuk belajar. Oke, kita lanjut bab berikutnya ya. Bisnis itu bukan iseng. Ada beberapa orang di luar sana yang bikin bisnis, oke, karena kita udah lulus kuliah, kita bikin bisnis. Karena kita baru pulang dari luar negeri, kita bikin bisnis. Ujung-ujungnya, bisnis yang dibikin hanya karena iseng itu nggak jalan. Kalian selalu berpikir, kalau nggak ada bisnis ini, kalian masih ada jalan keluar lain. Saran dari saya adalah, kalian mesti bakar jembatannya. Karena kalau kalian nggak bakar jembatannya kalian punya, kalian selalu punya alasan untuk membuat bisnis ini tidak berhasil. Kalau kalian hanya punya satu alasan, dan alasan ini adalah alasan yang kuat, maka bisnis kalian kemungkinan berhasil. Sudah banyak sih bisnis yang dibikin karena iseng, patungan, atau hanya untuk belajar-belajar, ujung-ujungnya apa? Gagal. Bisnis yang dipaksakan oleh kondisi. Saya melihat pengalaman saya di mana pada waktu itu kondisi saya bangkrut dan saya dipaksakan. Saya masih melunasi hutang saya dan saya tidak punya lagi jalan untuk kembali. Saya berada di kondisi ini. Tapi orang-orang yang bisnis dipaksakan oleh kondisi ini, mereka masih mempunyai mental block dan mereka mempunyai trauma yang sangat dalam. Kalau saya di kondisi saya pada saat itu, saya bisa dibilang sekitar 3 bulan itu saya trauma. Saya berpikir, kok nasib saya begini ya? Utang saya ratusan juta dan saya hanya melewati hari-hari dengan bengong, dan saya juga bisa dibilang mama saya juga ibaratnya cukup stres melihat kondisi saya pada saat itu. Orang-orang yang memulai bisnis dengan dipaksakan oleh kondisi, mereka mesti mempunyai niat yang kuat, karena kalau nggak ada niat yang kuat, saya yakin mereka nggak akan jalan. Ibaratnya kondisi seperti ini tuh, Anda itu lagi masuk ke dalam jurang, jadi Anda hanya sendirian di jurang dan
Anda mesti merangkak naik ke atas jurang. Anda nggak punya tools apa-apa untuk merangkak naik. Gunakan kedua tangan Anda untuk merangkak naik. Bisa jadi pada waktu merangkak naik, tangan Anda berdarah-darah, atau Anda sudah capek, Anda sudah tidak sanggup lagi, dan kondisi ini nggak gampang. Saya yakin sih banyak banget teman-teman di luar sana di mana mereka bangkrut, mereka nggak punya apa-apa lagi, bahkan mereka memutuskan untuk kembali menjadi profesional dan balik kerja lagi. Karena apa? Mereka trauma, dan trauma ini saya yakin sih yang bisa menyembuhkan trauma ini adalah diri Anda sendiri.